Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 dengan tema bidang pendidikan dan permasalahan yang kami angkat yaitu peran teknologi dalam membangun kualitas pendidikan inklusif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri antara anggota kami. Saya Reski Firmansyah dengan NIM 2203645 kelas RPL 3C. Saya Naufal Abdullah Syawali dengan NIM 2200521 dari kelas RPL 3C. Nama saya Arifin Mumtaz dengan NIM 2201072 RPL 3C. Nama saya Anggo Maulana Putra dengan NIM 2200125 dari kelas RPL 3C. Baik, kali ini kami akan membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, kami akan membahas terkait pengantar dari pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua, ada keterkaitan antara SDGs dengan pendidikan inklusif. Yang ketiga, ada permasalahan di bidang teknologi pada pendidikan inklusif. Dan terakhir, terdapat solusi melalui pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada mulanya, pendidikan inklusi ini merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusi menjamin akses dan kualitas. Tujuan pendidikan inklusi diantaranya kesempatan pendidikan yang layak, menekan angka putus sekolah, dan pendidikan berbasis keragaman. Kemudian, pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan yang memastikan semua individu terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang hadir dalam pendidikan inklusi, seperti kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan khusus siswa, kurangnya sumber daya dan dukungan, serta kurangnya pelatihan bagi guru. Kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan khusus siswa, dalam hal ini, teknologi asistif dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses materi pembelajaran dalam format yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, akan dibahas tentang keterkaitan antara SDGs dengan pendidikan inklusi. Berikutnya akan dibahas mengenai keterkaitan antara SDGs dan juga pendidikan inklusif. Di mana SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana serangkaian 17 global yang ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh dunia saat ini dan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera hingga tahun 2030. SDGs menggantikan tujuan pembangunan milenium atau MDGs yang berlaku pada sebelumnya. Hubungan antara SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pendidikan inklusif sangatlah erat, terutama dalam SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas atau quality education. Pendidikan inklusif adalah konsep yang mencakup semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dan tujuannya adalah memberikan akses yang setara, peluang, dan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua individu tanpa diskriminasi. Dan berikut adalah beberapa cara di mana SDGs dan pendidikan inklusif saling berhubungan. Yang pertama, SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Pada dasarnya, tujuan SDGs nomor 4 adalah untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki hambatan fisik atau intelektual, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan inklusif adalah salah satu aspek dari pencapaian tujuan ini. Yang kedua, ada kesetaraan gender, SDGs nomor 5. Salah satu aspek penting dari pendidikan inklusif adalah mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. SDGs nomor 5 menekankan pentingnya kesetaraan gender dan juga pendidikan inklusif berperan dalam memastikan bahwa perempuan serta laki-laki memiliki akses yang setara dalam pendidikan. Yang ketiga, pengurangan ketidaksetaraan atau SDGs nomor 10. Pendidikan inklusif juga berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Ini termasuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus.
Yang keempat, kota dan komunitas yang berkelanjutan, SDGs nomor 11. Pendidikan inklusif juga terkait dengan pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa sekolah dan fasilitas pendidikan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat atau SDGs nomor 16. Pendidikan inklusif berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan inklusif dengan menghilangkan diskriminasi dan juga mempromosikan pengertian, toleransi, dan kerjasama di antara semua individu. Dan berikut akan dibahas mengenai permasalahan yang kami angkat dalam kasus kali ini. Pasca pandemi ini, pendidikan harus mampu memfasilitasi bagaimana belajar dengan tetap mengedepankan pendidikan soft skill dan hard skill dalam pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Meskipun dengan pembelajaran berbasis digital, tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar, pola berpikir, serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Apalagi pasca pandemi COVID-19 sekarang ini. Seluruh stakeholder pendidikan dipaksa untuk bisa mengafirmasikan diri mengikuti tsunami kebijakan dan percepatan teknologi yang ada sesuai dengan keadaan saat ini. Penerapan e-learning atau electronic learning terhadap pendidikan inklusif masih ada kendala, seperti guru yang masih belum mampu menguasai kebutuhan yang sesuai dengan PDBK. Selain guru, permasalahan dalam penggunaan e-learning juga terdapat pada siswa. Meskipun beberapa siswa dapat mengoperasikan e-learning dengan lancar, namun ada saja siswa yang masih belum bisa dalam menggunakannya. Masalah selanjutnya adalah berasal dari fasilitas sekolah tersebut. Fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam sekolah sangat berperan penting untuk berlangsungnya pembelajaran secara digital. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif harus mampu memiliki fasilitas yang mendukung untuk menerapkan electronic learning pada anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini meliputi kurangnya fasilitas alat seperti komputer dan sebagainya halnya untuk menunjang pembelajaran bagi PDBK dalam menggunakan e-learning. Selanjutnya akan dibahas solusi dari permasalahan yang telah kami angkat. Teknologi pendidikan inklusif memberikan ruang yang sangat luas, terbuka, serta ramah tamah dalam pembelajaran. Sistem pendidikan inklusif selalu mengutamakan perilaku saling menghargai atas perbedaan. Karena itu, sistem teknologi pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dan memecahkan masalah serta mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa teknologi adaptif yang berperan penting, yaitu NVDA atau akses desktop non-visual. Berikutnya ada JAWS, akses pekerjaan dengan ucapan. Yang terakhir ada iChat, yaitu saya dapat mendengar dan berbicara. Layanan ini bermaksud untuk tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya, tidak memandang latar belakangnya, ekonomi, dan budayanya, sehingga mereka bisa berkembang, belajar seperti anak-anak pada umumnya. Salah satu yang menjadi hal yang terpenting dari suksesnya sebuah pendidikan inklusi, yakni meningkatkannya kualitas dari tenaga pendidik. Penggunaan teknologi di sekolah inklusif merupakan tantangan bagi seorang guru agar lebih banyak menggunakan strategi dan metode pembelajaran di mana agar dapat memahamkan kepada peserta didiknya. Mendidik di sebuah sekolah inklusif merupakan tantangan sebagai seorang guru agar terus bersabar dan mampu membuat anak-anak ABK merasa nyaman dan juga merasa bahwa mereka mempunyai hak yang sama seperti anak normal lainnya. Dalam sebuah proses belajar, strategi dan juga metode pembelajaran menjadi hal yang sangat penting, apalagi untuk guru yang mengajar di sebuah sekolah inklusif. Media pembelajaran juga bagian penting dari proses pembelajaran, karena itu akan membantu keefektifan dalam menyampaikan materi. Oleh karena itu, perlu mencari media pembelajaran yang menarik dan membuat peserta didik memahami materi tersebut. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan, yaitu NVDA atau Non-Visual Desktop Access, merupakan teknologi berupa pembaca layar atau screen reader tidak berbayar yang dapat mempermudah anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra dan anak yang memiliki gangguan penglihatan untuk menggunakan komputer. Yang kedua ada JAWS atau Job Access with Speech. Program JAWS merupakan hardware dan software yang dapat mengeluarkan suara bacaan, baik itu tulisan, cetak, maupun braille.
Yang terakhir itu ada iChat, yaitu I Can Hear and Talk. Aplikasi iChat adalah aplikasi pembelajaran dengan menggunakan bahasa isyarat berbasis komputer yang dirancang untuk anak yang mengalami kurangnya dalam pendengaran atau tunanetra yang dikemas dalam bentuk multimedia. Baik, telah dibahas terkait permasalahan-permasalahan yang telah kami angkat, dan terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang berfokus pada penerimaan, partisipasi, dan dukungan bagi semua siswa, dengan tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya guna bagi semua individu tanpa memandang perbedaan mereka. Pendekatan ini mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, keberagaman, dan empati dalam pendidikan dan masyarakat secara lebih luas. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.